Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian bersama saya dari Gereja Pokok Kristus Kota Wisata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan lagi bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu serta memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Demikian 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Tema renungan kita, baik di mata Tuhan. Saudara-saudara, konteks bacaan kita berkisah tentang Salomo yang berdoa kepada Tuhan di awal kepemimpinannya sebagai raja yang menggantikan Daud ayahnya. Permintaannya dinyatakan baik di mata Tuhan. Jika ada permintaan yang baik, berarti ada yang tidak baik. Ya, tentu saja. Misalnya doa atau permintaan yang hendak memuaskan hawa nafsu atau mau menyenangkan diri sendiri, seperti di dalam Yakobus 4 ayat 3, tentu itu tidak baik di mata Tuhan. Kadang baik dalam pandangan manusia, namun belum tentu baik dalam pandangan Tuhan. Ingat saja seperti ketika Samuel mau mengurapi calon raja pengganti Saul. Samuel melihat Eliab yang gagah perkasa, dan menurut pandangan Samuel dialah yang pantas menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Jadi Tuhan melihat hati kita semua. Apakah lagi bimbang, lagi gembira, lagi panas, lagi dipenuhi dengan kebencian, kecemasan, lagi dalam kepura-puraan, atau kita sementara lagi berfokus kepada Tuhan ataupun tidak, semua ada dalam penglihatan, dalam pandangan Tuhan. Nah, ini namanya ujian hati ya. Dalam bacaan kita, Salomo sedang mengajukan permintaan atau permohonan kepada Tuhan. Dia memohonkan hikmat dalam memimpin. Dia tidak meminta umur panjang, kekayaan, ataupun kekuasaan untuk mengalahkan musuh. Di dalam ayat 10 dikatakan bahwa permintaan Salomo itu baik di mata Tuhan. Apa artinya baik di mata Tuhan? Kata baik dari satu kata Ibrani yatab, artinya berkenan, menggembirakan, dan menyenangkan. Jadi baik di mata Tuhan artinya hal itu menyenangkan Tuhan. Itu dibenarkan oleh Tuhan. Lalu mengapa permintaan itu dinyatakan baik? Dalam bacaan kita disebutkan bahwa apa yang diminta Salomo baik di mata Tuhan. Apa yang diminta Salomo, sekali lagi, itulah hikmat ataupun pengertian dari Tuhan. Hikmat adalah satu kemampuan untuk menimbang satu perkara dalam pengambilan satu keputusan. Itu baik di mata Tuhan. Kenapa? Karena memang Salomo tidak berfokus kepada kepentingannya sendiri, tetapi dia lebih mengutamakan kepentingan bangsanya. Permintaan itu dinyatakan baik oleh Tuhan. Karena sekali lagi, orientasi Salomo bukanlah kepada diri sendiri untuk memperkaya diri, untuk memperkokoh jabatannya, untuk kekuatan kesehatannya, bukan itu. Tetapi kepentingan umum, kepentingan umat Tuhan, itulah yang didahulukan oleh Salomo. Bagaimana dia bisa memimpin dengan baik, membutuhkan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Bahwa Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta sesuatu untuk
kepentingan pribadimu, maka aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Saudara, bagaimana supaya kita juga baik di mata Tuhan? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Pertama, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita memiliki iman kepada Tuhan. Kedua, mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi yang sungguh-sungguh di dalam doa dan di dalam firman. Lalu ketiga, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaannya. Jadi marilah kita berusaha untuk melakukan apa yang baik dalam pandangan Tuhan. Sehingga kalau itu baik dalam pandangan Tuhan, itu menyenangkan Tuhan, tentu saya yakin itu juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga merindukan supaya Tuhan melihat hati kami juga dalam keadaan yang baik. Motivasi kami, seluruh hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, sehingga dengan demikian kehidupan kami pun dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.